Kami menzakati penghasilan kami sebagai pedagang 1 tahun di depan, tapi kami lebihkan 3 kali lipat dari rata-rata. Apakah diperbolehkan? Tetapi kalau ada rezeki yang tak terduga, kami zakati lagi. Nah, itu lebih bagus kan, dilebihkan 3 kali lipat dari rata-rata, sehingga tidak takut untuk zakat. Khawatir rata-ratanya sekian, nanti kalau dihitung sesuai rata-rata jangan-jangan kurang. Kalau ternyata kurang, berarti ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Maka tadi yang bertanya berinisiatif melebihkan dari rata-rata, maka dilebihkan tidak hanya 2 kali lipat namun 3 kali lipat. Nah, itu lebih bagus. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya, siapa yang mengerjakan kebajikan sebagai tambahan, kelebihan, maka itu kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini bagus yang panjenengan lakukan, sehingga yakin dengan janji Allah. Takut kalau sampai kurang, karena kalau kurang berarti ada hak orang lain yang kita makan. Kita makan, kita minum, sehingga tubuh kita ya, tumbuh daging dari bahan atau sesuatu yang haram. Nah, itu menyebabkan tidak terkabulnya doa. Kalau tubuh ini ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini bentuk ihtiyati, bentuk kehati-hatian, maka dilebihkan 3 kali lipat. Dan tadi meski sudah dilebihkan 3 kali lipat karena ya, cinta dengan kebaikan, begitu mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, langsung dikeluarkan juga zakatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Itu bagus. Berarti imannya berfungsi. Imannya mendorong dirinya untuk mengeluarkan apa yang memang bukan menjadi haknya. Berarti paham bentuk syukurnya kepada nikmat Allah. Dititipi harta oleh Allah, disyukuri dengan cara dibelanjakan di jalan Allah. Nah, ini bagus. Nah, yang tidak baik dititipi harta oleh Allah namun disimpan untuk sendiri. Disimpan untuk sendiri, menjadi bakhil, medit, pelit, dan lain sebagainya. Ukuran hidupnya hanya harta, hanya materi duniawi, sehingga melupakan urusan akhiratnya. Memang manusia itu ya, bahkan sudah sepuh saja, jiwanya akan kembali muda tatkala dia mencintai 2 hal. Menurut Nabi begitu. Qalbus syaikhi syaban ala hubbis nataini. Jadi hati seorang yang sudah syekh, yang sudah sepuh, itu tiba-tiba jiwanya bisa mendadak kembali merasa muda kalau dia mencintai 2 hal. Yang pertama, ya, hubbil mal. Kalau dia cinta pada harta dunia, sudah sepuh saja juga tidak menyadari. Dia akan merasa muda, jiwanya merasa muda, kembali ikut rebutan terkait dengan harta dunia. Padahal sudah sangat sepuh. Qalbus syaikh, hati seorang syekh, seorang yang sudah sepuh, tiba-tiba bisa kembali menjadi muda. Rumangsane jek enom terus. Kalau dia mencintai 2 hal. Cintanya terhadap 2 hal ini melebihi kecintaannya kepada Allah, pada akhiratnya. Ya, maka orang-orang yang sudah sepuh itu, menurut Nabi, terkait dengan cinta pada harta dunia, dia akan merasa masih muda, lupa dengan usianya. Dan kecintaan kedua adalah untuk hidup dalam masa yang panjang.
tulil hayat, cinta hidup dalam masa yang panjang, seolah-olah nggak akan mati. Sudah, seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia. Nah, ini orang meski sudah sepuh, banyak kita saksikan masih suka maksiat kepada Allah. Lupa bahwa orang yang sudah sepuh itu sudah sebentar lagi akan selesai dunianya. Namun mati itu tidak harus menunggu tua. Ini hanya gambaran dari Nabi. Orang kalau tamak, kalau rakus terhadap harta dunia, kalau tamak rakus terhadap harta dunia, tidak mau membelanjakan harta yang Allah titipkan di jalannya, di jalan Allah, dia sampai sepuh pun tetap akan terus merasa muda dalam usaha mengumpulkan materi-materi dunia. Sehingga sudah sampai renta tetap lupa dari kehidupan akhiratnya, yang mana kehidupan akhirat itu abadi. Sehingga kalau dapat titipan harta dari Allah juga tidak mau zakat, tidak mau infak, enggan untuk sedekah. Nah, dia simpan sendiri untuk kesenangan dirinya. Seolah-olah hidup di dunia ini selamanya, sehingga butuh harta yang banyak. Kalau diinfakkan, dizakatkan, disedekahkan, nanti harta saya berkurang. Nah, kalau berkurang bagaimana? Wong saya mau menjalani hidup ini dalam masa yang panjang. Nanti kalau kekurangan harta, siapa yang akan memberi? Nah, ini pola pikir yang salah. Dan ternyata meski ini pola pikir yang tidak pas menurut agama, namun banyak orang yang ngaku Islam juga ikut berlomba-lomba dalam mencintai dunia, lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Ya, ini bagus yang panjenengan lakukan, melipatkan 3 kali lipat. Khawatir kalau sampai kurang. Kalau kurang berarti ada hak orang lain yang panjenengan makan. Ya, ada lagi.